Karena tidak semuanya itu menjadi need gitu. Ya. Ada yang hanya ya separuh need aja asal itu. Atau ada yang mudah-mudahan tidak lah. Ada yang mungkin ya di tempatnya, mungkin fiktif itu. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu terjadi. Jadi kita harus betul-betul konkret itu. Sejauh ini kita nggak ada yang fiktif, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Yes. Oke, selamat datang teman-teman sekalian dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia di segmen yang ketiga bersama seseorang yang sangat luar biasa ya, bersama Senior Vice President dari PT Petrokimia Gresik ya, Pak Agung. Halo Pak Agung. Halo Pak Andre. Yes. Wah, ini kayak cerita bersambung nih Pak Andre. Kita punya CSR program yang di episode sebelumnya, segmen sebelumnya dijelaskan, saya pikir sangat menarik, inspiratif sekali, sangat bermanfaat tentunya ya. Pak Agung, ada satu pertanyaan juga, ada beberapa sih ya sebenarnya yang kita penasaran juga Pak Agung. Dari sekian banyak program, tentunya kan tim internal kita harus bisa kontrol, harus bisa manage. Ada nggak Pak tipsnya atau bagaimana sebenarnya tim Petrokimia dengan berbagai macam program itu dengan harus melakukan mapping lah, ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Bagaimana bisa mengelola itu Pak sehingga berjalan, bahkan bukan hanya berjalan, konsisten ya, maksudnya dari year to year dan menghasilkan sesuatu yang baik gitu Pak. Iya. Ini sesuai dengan teori Pak Andre. Ya. Baik itu teorinya manajemen SDM maupun teorinya manajemen kinerja. Kalau sesuatu itu dikaitkan dengan orangnya itu, maka harus dikaitkan dengan targetnya, dengan KPI-nya lah. Oke. Jadi tadi saya sampaikan ini kan menjadi target perusahaan, KPI perusahaan. Kinerja BUMN, skor kinerja BUMN yang skornya 6 gitu. Ini alhamdulillah kita ini selama sejak 2012 sampai dengan sekarang ini skornya itu selalu 6, Pak. Jadi full 100%. Wow. Gitu. Nah, itu dikaitkan. Jadi diturunkan kemudian ke bawah. Ke saya, ke SVP umum, kan dari dirut ya. Kemudian ke SVP umum, kemudian ke manajer saya, ke kabak saya masing-masing. Oke. Ini salah satu cara untuk memaintain. Jadi dari pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem itu jadi di KPI-nya manajer saya atau KPI-nya kabak saya itu pasti ada. Oke. Dia harus menyalurkan sekian, dia harus melakukan ini, tingkat kepuasan masyarakat sekian itu ada. Nah, semuanya itu diukur ya, semuanya terukur Pak ya. Diukur gitu. Nah, dari sisi pendekatan sistem. Nah, dari sisi pendekatan SDM-nya memang kita selalu upgrade kompetensinya. Dari sisi kompetensi. Nah, dari sisi perusahaan, Pak, sebenarnya ini juga merupakan visi dan misi perusahaan. Nah, salah satu misi perusahaan itu adalah memang yaitu community development tadi. Jadi ada di drive lah, menjadi aspirasi. Jadi saya kebetulan kan sudah 32 tahun lah Pak sejak tahun 92, berarti 28 tahun lah di Petrokimia. Baru 28 tahun. Baru 28 tahun. Bukan sudah, nah ini kan beda ya. Nah, gitu. Ini kalau Pak Andre kan masih muda. Gitu. Sama Pak, sama-sama muda kita. Nah, sejak kita masuk di Petro itu kita sudah diindoktrinasi. Nah, indoktrinasi kok ngomongnya jelek ya. Bukan tanamkan value lah ya. Tanamkan value, internalisasi value mengenai salah satunya adalah yang ini. Community development. Oke. Nah, selain value-value yang lain, misalkan kayak value kesehatan, K3 itu kan value juga. Oke. Nah, itu secara human atau SDM kan ada sisi spiritnya, ada sisi KPI-nya, ada sisi kompetensinya yang kita sama-sama. Sehingga konsep tentang yang dilakukan di CSR ini sebenarnya kalau boleh saya katakan Pak Agung, ini dari awal sudah sampai saat ini Petrokimia sudah menjadi kultur kita lah, istilahnya begitu Pak ya. Iya. Jadi dari mereka itu nilai-nilai yang memang sudah disampaikan dan ditanamkan ke teman-teman semua, begitu Pak Agung ya. Betul. Sehingga ketika masuk ke program CSR itu akan sangat
Mudah sekali ya, lebih lancar lah Pak ya. Paling tidak memahami. Okay. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, oh ya ini memang ya tadi itu loh Pak, kontribusi perusahaan kepada masyarakat, kepada negara, ya tapi untuk negeri lah. Berarti development pun terkait dengan kemampuan teknikalnya juga ada terus dilakukan Pak Agung ya? Betul Pak. Jadi salah satu program kemitraan, jadi program kemitraan itu kan tidak hanya memberikan pinjaman saja, Andre. Ya. Tapi kan juga kolektabilitas. Nagih gampangan, bahasa gampangnya itu nagih. Itu kan juga punya teknik sendiri Pak. Betul, ya. Karena kita diukur Pak, kemampuan kita nagih itu ada skornya di skor BUMN itu. Jadi kalau hanya sekedar ngasih pinjaman terus nanti tidak kembali atau menjadi piutang macet itu soal gampang kalau itu. Yang susah itu kan nagihnya. Nah untuk itu kan harus dilakukan survei dulu. Nah, kan perlu kompetensi ataupun pengetahuan soal survei. Kayak analis kredit lah Pak kalau di bank. Analis kredit ini kira-kira ngemplang apa enggak? Wah ini karena yang nuwun sewu, mohon maaf Bang. Kita sudah punya peta ini. Oke. Peta geografis sama peta ya geografis lah. Saya kalau nyebut endis nggak enak. Peta geografis yang ini memang susah untuk dikasih pinjaman gitu. Melalui survei itu Pak ya, kita tahu historical itu tahu lah ya. Historical record kan. Yang kedua kita ya tadi itu kita konsultasi pada teman-teman ataupun ya ahli sosial gitu. Nah, ini memang daerah sana itu bahaya Pak Agung kalau kita ngasih pinjaman itu pelumlap gitu, tidak akan kembali gitu. Padahal kita kan dinilai untuk kembali lagi kan. Nah, dinilai untuk kolektabilitasnya. Nah itu butuh upgrade kompetensi. Cara mereka mengkomunikasikan itu semuanya juga istilahnya kita develop juga Pak ya. Betul. Bukan sesederhana mereka ditugaskan tim internal kita ya pokoknya jalankan tapi seiring jalan diperlengkapi terus begitu Pak ya. Ada satu hal yang beda Pak kita dengan mungkin mohon maaf lagi dengan perusahaan atau BUMN lain. Oke. Kita jalankan dengan orang kita sendiri. Kita tidak pernah dalam tanda petik mengoutsource-kan ke perusahaan lain untuk melakukan program ini. Jadi yang PKBL yang kemitraan sampai 260 miliar lebih itu kita nggak pernah Pak meng-hire pihak ketiga. Aku titip ya nanti kamu tak kasih fee itu nggak pernah. Kita jalankan sendiri sama orang kita. Berarti semuanya source-nya dari petrokimia Gresik semua ya? Kan ada nih yang perusahaan, aku capek nih, aku tak cari orang lain atau perusahaan lain yang bisa melakukan program pemilihan, bisa kan seperti itu? Itu boleh Pak, secara undang-undang boleh. Opsinya boleh itu. Oke. Tapi kan apa ya, kok namanya kurang menyentuh itu. Menyentuh. Ya, betul. Karena juga kalau bukan bagian dari kita, jawabannya ada kemungkinan Pak ya, di pelaksanaan jadi nggak relate ya kan dengan purpose utama kita kan. Kalau yang values-nya juga beda. Begitu. Bisa jadi bias juga kan ya, karena pelaksananya. Atau ya nuwun sewu lagi, mungkin ada fraud gitu. Ya. Walaupun juga bisa diatasi dengan sistem, tapi ada potensi. Namanya potensi masih ada lah Pak ya. Ada. Jadi petrokimia berpikir lebih baik, lebih bijaksana kalau dihandle dengan tim sendiri aja begitu Pak ya. Sendiri. Nah selama perjalanan ini Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak alami dalam proses pengembangan CSR ini dan how to handle it Pak? Mungkin bisa jadi pengalaman juga. Iya, kalau kan secara internal memang SDM ya Pak ya. Memang kebetulan kita itu di perusahaan itu kan lagi mature ini. Mature itu banyak yang pensiun juga, banyak yang sepuh-sepuh gitu. Oke, berarti regenerate ya. Nah, regenerasi itu menjadi salah satu isu. Isu. Tidak hanya di departemen kami aja, di unit kerja kami aja, tapi juga di unit kerja yang lain, mungkin juga di perusahaan yang lain. Kalau perusahaan sudah mature itu pasti akan banyak. Nah, tantangannya adalah knowledge loss, Pak. Yes. Orang-orang yang sudah pengalaman itu knowledge loss, networking loss kan bisa itu berbahaya buat perusahaan. Perusahaan manapun ya, tidak hanya Petro. Ya, setuju Pak. Padahal
knowledge itu kan ada yang yang inherent, ada yang tangible, ada yang maksud saya ada yang inherent, ada yang tacit ya, tacit knowledge yang tidak bisa dituliskan. Ya, experience ya Pak ya. Nah, itu kan sangat valuable yang susah untuk belajar di sekolah pun, di kuliah maupun S2 di luar negeri pun tidak ada. Misalnya gitu, ngomong aja gitu. Iya, iya. Nah, ini yang mesti kita harus mekanisme knowledge sharingnya ataupun knowledge mau saya sih begini Pak, orang kalau mau pensiun saya tancepin flash disk di otaknya, di kepalanya keluar semua ilmunya. Bisa transfer ke yang lain. Transfer itu kalau ada teknologi itu mungkin Total Quality atau Pak Johan punya teknologi itu saya mau lah gitu. Pasti semua perusahaan antri ini. Wah, ini siapa tahu lah Pak, ini bisa jadi dia masa depan. Mungkin bukan flash disk ya, tapi alat sesuatu. Tapi memang kalau itu gapnya, apalagi gapnya terlalu jauh Pak ya biasanya dari biasanya gitu. Nanti usia kerja, pengalaman kerjanya itu akan lebih challenging juga Pak ya nextnya ya. Dimana, tapi sejauh ini bukan apa-apa. Biasanya kalau yang punya usia, maksudnya cukup umur itu, dia itu ini kan kalau di S1 kan berhadapan dengan people ya Pak, dengan orang. Ya. Kan harus punya pengalaman, harus wise, harus. Ya memang di satu sisi kalau anak-anak muda kan semangat, tenaganya bagus ya. Kecepatan bekerja, kecepatan berpikir bagus. Ya. Tapi kadang-kala ya sabar, kurang ngomong ataupun kurang bisa seperti itu. Nah ini mesti harus kita combine Pak, antara yang senior sama yang masih muda. Tapi Pak Agung sejauh ini dengan menghadapi gap ya, dengan generasi lintas generasi mungkin ada gap itu, bagaimana Petrokimia menghadapi itu Pak? How to handle this problem? Kuncinya adalah knowledge sharing-nya Pak. Oke. Jadi ya tadi itu Pak, kita mesti harus sering ketemu antar mereka untuk cerita gitu. Ini saya kasih contoh Pak ya. Oke. Ini yang di Departemen CSR ini saya dengan kabak saya, ini kan habis saya ada VP atau manajer, kemudian ada kabak kan gitu. Dan ada selisih dua. Oke. Itu selisihnya sama saya itu 10 tahun loh Pak umurnya. Hampir 20 tahun malahan. 20 tahun Pak ya? Iya. Wow. Nah, ini kan menjadi sesuatu kalau orang SDM pasti melihatnya ini masalah. Satu isu ya. Entah masalah SVP-nya yang ketuaan, seperti saya ini udah ketuaan, atau masalah yang kabaknya yang kemudaan, kan gitu. Atau emang dua-duanya. Nanti biar teman-teman yang ahli SDM yang membahas ini. Tapi itu terjadi Pak, mungkin di perusahaan lain juga sama. Tapi berarti kuncinya adalah cara how to sharing ya Pak ya, itu Pak ya? Iya. Yang penting ya. Dan juga kita harus concern Pak sama tadi itu harus regenerasi. Berarti regenerasi konsep yang perlu dipikirkan sejak awal memang ya. Betul. Dan menyamakan setelah itu menyamakan tadi itu values, visi, kemudian baru menyamakan kompetensinya kan gitu. Sebenarnya kalau dari waktu jalan Pak lebih challenging istilahnya berhubungan keluar atau di dalam justru Pak yang lebih challenging? Sebenarnya dua-duanya sama Pak. Kalau di luar itu saya anggap memang tugas itu. Tapi justru kita kan tidak bisa mengendalikan di luar tuh Pak. Ya. Misalkan people atau orang yang tadi itu loh, kita social mapping atau surveinya orangnya kayak gini. Karena kita nggak bisa mengendalikan. Ya. Yang bisa kita perharapkan kita kan memanajemeni internal kita. Kalau kita berharap memanajemeni yang eksternal kan rasanya kok kejauhan gitu loh. Ya. Kemelipen kalau orang Gresik bilang. Ya kita harus membekali diri kita, internal kita, anggota kita menghadapi yang eksternal, yang people, masyarakat, community itu bagaimana.
Berarti kuncinya untuk bisa handling teman-teman yang di luar, maka jujur kuncinya di dalam ini Pak ya. Iya. Karena kalau orang psikologi, saya bukan orang psikologi Pak. Orang psikologi bilang copingnya lah gitu. Copingnya diperbesar, kemampuan untuk besar. Oke. Ya. Tapi menurut Bapak selama ini kan kita di bagian sosial seperti ini Pak ya. Sebagai seorang, tadi kan problem majornya, isunya kan di SDM Pak ya. Ya. Kurang lebih apa Pak yang perlu, ini juga mungkin pengalaman bagi perusahaan lain, kalau mereka ingin punya tim sendiri di dalam organisasinya untuk bisa handle, kira-kira apa yang perlu dinotis atau diperhatikan sehingga orang-orang ini di dalam handling program CSR juga bisa mengeksekusi dengan baik Pak. Apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu di-build dari seseorang yang ada di sini? Kebetulan kami itu di perusahaan punya sistem Pak. Oke. Kita ada review kinerja tiap bulan. Seluruh perusahaan, kayak sidang pleno itulah. Sidang pleno omnibus law itulah. Jadi eselon 1, eselon 2 kita mesti buat laporan kan tiap bulan. Nah, itu yang tiap bulanan Pak. Nah, tiap pekan pun kita juga ada lah review. Yes. Bahkan mungkin setiap hari juga akan ada. Ini apa. Gitu. Nah, jadi itu saya anggap sebagai sistem lah. Jadi kalau nggak ketemu di tiap hari ya tiap pekan. Kalau nggak ketemu di tiap pekan ya pasti ketemu akan di tiap bulan pasti akan ketemu. Karena kinerja yang tadi yang KPI itu dinilai tiap bulan Pak. Ya. Dan itu mengenforce gitu, mendorong orang untuk saya harus achieve target kan gitu. Bahkan saya juga sering Pak, dioyak sama anak buah saya, ini Pak Agung belum tanda tangan ini, segera Pak Agung kan. Target saya nggak ya enggak apa. Memang harus disuruh, kalau nggak disuruh lupa kan gitu. Jadi kembali lagi kalau mau bentuk orang seperti apa ya tergantung KPI-nya itu Pak ya, tergantung targetnya dulu ya. Sama tantangannya gitu. Nah, kan beda Pak. Tadi saya cerita ini orang pemasaran ini hampir sama lah dengan orang CSR. Tantangannya mungkin harus tahu soal masyarakat konsumennya. Kan. Mungkin orang pabrik kan tantangannya beda Pak. Ya. Orang keuangan akuntansi betul kan beda. Orang SDM tantangannya juga akan beda. Kan. Betul Pak. Berarti mau develop orang CSR ya seperti apa tergantung memang kondisi target kita apa, challenge-nya apa, kita bentuk sesuai dengan kebutuhan itu Pak ya. Gitu. Ya, betul. Oke, luar biasa Pak Agung. Dan terakhir nih Pak, ada nggak Pak saran-saran atau tips bagi perusahaan-perusahaan yang tentunya mau berencana atau sudah menggerakkan program-program CSR, apa saran-saran penting yang kritikal yang mungkin bisa jadi masukan buat mereka Pak? Iya Pak. Saya kira kalau saran saya tadi, kalau sesuai dengan Undang-Undang PT, memang ini menjadi tuntutan lah. Bahwa sebenarnya Undang-Undang PT ataupun negara atau pemerintah ini mengajak perusahaan berpartisipasi dalam bentuk CSR. Memang sebenarnya tugas negara. Tapi kan perusahaan juga mempunyai kontribusi. Ini Pak ya perangkatnya kan gitu. Ini perlu dipahami bersama-sama. Yang kedua, mungkin juga perlu dipahami bersama-sama CSR itu tidak hanya sekedar buang-buang uang kan gitu. Kalau boleh saya bilang ada ROI-nya lah. Ya. Ada ROI-nya, ada return yang buat kita lah. Entah itu secara spesifik, terbuka, ataupun tidak. Yang keseluruhan tadi bisa bentuknya promosi. Promosi itu bisa dua Pak, promosi perusahaan atau promosi produk. Nah itu kan biasanya teman-teman di perusahaan atau industri rokok itu sudah jago itu Pak. Nggak perlu dijelasin kayak gini, malah justru Bapak harus mengundang mereka. Nah, ataupun promosi yang lain. Nah, bukan sesuatu hal yang sia-sia menurut saya. Apalagi kalau kondisi sekarang ini mohon maaf ini ekonomi lagi surut, mungkin tingkat kerawanan keamanan juga akan meningkat. Nah, kalau kita bisa membina, merangkul, dan bekerja sama berhubungan baik dengan masyarakat sekitar itu
justru mereka akan menjadikan kita keluarga. Menjadikan bagian dari masyarakat. Ini kalau bahasa Inggrisnya kan good citizenship gitu kan gitu. Oh ini tetangga sing apik ini, oh tetangga sing bisa dijak omong katanya gitu. Nah, jadi kalau jangan sampai ya nuwun sewu teman-teman, jangan sampai perusahaan kita ataupun pabrik kita menjadi public enemy gitu. Atau common enemy gitu. Kan ada nih ya, saya tidak usah nyebut lah. Nah, dia menjadi musuh bersama oleh, ini kan jadi socializing-nya nggak akan tercapai deh pasti. Mungkin dia punya legalitas oke, semuanya oke. Tapi socializing-nya, dan itu bad image pasti, bad image. Yes. Bad image. Gitu. Nah, saya kira itu Pak. Kalau mengenai model-modelnya, monggo lah. Ini di Petro ini kan bukan yang terbaik sekali lagi, cuman kita berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Terima kasih banyak Pak Agung untuk waktu, untuk kesediaannya bisa sharing di acara Total Quality. Thank you banyak Pak ya. Sama-sama Pak, saya terima kasih Pak Andre. Yes, semoga saya berdoa juga Petrokimia Gresik semakin maju Pak, semakin dahsyat luar biasa. Pak Agung juga semakin sukses Pak Agung. Amin. Sama-sama Pak, Total Quality juga semakin sukses, Pak Adi juga semakin sukses. Tetap awet muda Pak Agung. Amin. Ini ABK, ABC. Oke, terima kasih Pak Agung. Saya harus tutup acara ini. Teman-teman semuanya terima kasih sudah mengikuti selalu acara Total Quality, khususnya dalam episode kali ini. Tentunya saya yakin Anda mendapatkan banyak manfaat. Dan saya boleh menyimpulkan sedikit bahwa CSR program itu bukan hanya sesuatu program yang dibuat untuk sekedar buang uang, hanya aksi sosial tanpa arah, tetapi perlu dipikirkan apa purpose-nya, planning-nya, dan lain sebagainya ya. Dan hari-hari ini juga perlu dipikirkan juga apakah CSR kita itu memiliki manfaat bukan hanya untuk secara ekonomi, tapi secara sosial, secara lingkungan, sehingga apa yang kita buat bisa tepat sasaran dan menghasilkan sesuatu yang baik dan berkelanjutan ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya yakin Anda juga selalu standby di acara Total Quality. Sampai jumpa di program berikutnya dengan narasumber yang tentunya luar biasa, spesial juga ya, dahsyat juga dengan topik yang lain. Karena itu tetap stay tune di sosial media Total Quality, jangan pernah pergi, update terus karena kita akan update info-info selanjutnya ya di Instagram kami, Facebook kami, Twitter, kami juga tentunya ada YouTube channel Total Quality ya. Saya berharap teman-teman semuanya sehat-sehat selalu di kondisi saat ini, tetap semangat dan salam sukses untuk kita semuanya.